Gue yakin, baik dari kita pasti pernah menghadapi masalah yang gak ada ujungnya. Entah itu di pekerjaan, hubungan, sekolah, atau bahkan dalam urusan sehari-hari seperti mengatur waktu atau mengelola keuangan. Rasanya kayak semua masalah numpuk dalam satu waktu, dan kita nggak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikannya. Masalah datang terus-menerus dan kadang rasanya kita seperti berada di lingkaran yang nggak pernah selesai. Nah, ini menarik. Baik dari kita mengira bahwa masalah akan terselesaikan dengan sendirinya selama kita cukup memikirkannya atau meminta saran dari orang lain. Tapi kenyataannya, kadang kita butuh lebih dari sekedar saran atau motivasi. Kita butuh aksi nyata dan pemahaman yang mendalam tentang akar masalahnya. Disinilah kemampuan problem solving kita memainkan peran penting. Problem solving atau kemampuan untuk memecahkan masalah adalah keterampilan yang kita semua butuhkan, baik dalam pekerjaan, kehidupan pribadi, maupun hubungan sosial. Bahkan, ini adalah salah satu keterampilan paling penting yang bisa kalian kembangkan. Kenapa? Karena masalah nggak pernah benar-benar hilang. Tapi kalau kalian bisa menyelesaikannya dengan cara yang tepat, hidup jadi jauh lebih ringan dan kalian nggak gampang stres menghadapi berbagai tantangan yang datang. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang cara meningkatkan kemampuan problem solving. Dan menariknya, kita akan merujuk pada sebuah penelitian di University California, Los Angeles yang mencoba melihat bagaimana orang-orang menyelesaikan masalah dengan berbagai pendekatan. Ternyata, ada cara yang jauh lebih efektif daripada sekedar mendengar saran atau membayangkan kesuksesan. Jadi buat kalian yang sering ngerasa terjebak dalam masalah yang sama berulang-ulang, video ini mungkin bisa jadi jawaban. Beberapa waktu lalu, sekelompok peneliti dari University California melakukan eksperimen untuk memahami cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Mereka mengumpulkan sekelompok mahasiswa yang sedang menghadapi masalah nyata dan membaginya menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok diminta untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang berbeda-beda. Kelompok pertama diberikan saran tentang cara menyelesaikan masalah mereka. Ini seperti kita meminta pendapat dari teman atau orang tua tentang apa yang sebaiknya kita lakukan. Mereka diberi petunjuk langsung tentang langkah-langkah yang mereka bisa ambil. Kelompok kedua diberi tugas untuk membayangkan bahwa masalah mereka sudah selesai dan semuanya berakhir dengan bahagia. Mereka diminta untuk fokus pada gambaran happy ending. Seperti ketika kita bermimpi sukses besar tanpa benar-benar memikirkan bagaimana proses menuju ke sana. Kelompok ketiga diberikan pendekatan yang lebih dalam. Mereka diminta untuk menganalisis setiap detail dari masalah mereka. Jadi alih-alih fokus pada solusi atau hasil akhir, mereka disuruh menanyakan pada diri sendiri, kenapa masalah ini terjadi, apa penyebab utamanya, dan apa yang bisa kita lakukan agar masalah ini jadi lebih baik. Mereka nggak disuruh membayangkan kesuksesan atau sekedar menerima saran, tapi benar-benar menggali ke akar masalah. Nah, pertanyaannya, dari ketiga kelompok ini, mana yang paling sukses dalam menyelesaikan masalah mereka? Kalian pasti udah tahu jawabannya. Jawabannya adalah kelompok ketiga. Ya, mereka yang benar-benar mau memahami masalah sampai ke akarnya, bukan cuma menerima saran mentah-mentah atau sekedar membayangkan happy ending, tapi menganalisis kenapa masalah itu muncul dan mulai mengambil langkah-langkah yang lebih konkret untuk menyelesaikannya. Kenapa kelompok ketiga bisa berhasil? Karena apa yang dilakukan oleh kelompok ketiga ini sebenarnya adalah cara yang paling efektif untuk memecahkan masalah. Mereka nggak sekedar memikirkan hasil akhir, tapi fokus pada prosesnya. Mereka bertanya, kenapa masalah ini ada? Dan apa yang menyebabkan masalah ini? Dengan memahami akar masalah, mereka jadi lebih siap menghadapi tantangan dan tahu persis apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini sangat berbeda dengan pendekatan kelompok pertama yang hanya menerima saran. Terkadang, ketika kita hanya menerima saran, kita tidak benar-benar memahami masalahnya. Kita hanya mengikuti apa yang dikatakan orang tanpa benar-benar menganalisis sendiri. Dan jika masalah itu muncul lagi, kita bisa kembali kebingungan karena kita nggak pernah benar-benar paham. Sementara kelompok kedua yang hanya membayangkan happy ending mungkin merasa lebih termotivasi. Tapi sayangnya, membayangkan hasil akhir aja nggak cukup. Kenapa? Karena ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita sering lupa bahwa untuk mencapai hasil itu, ada proses panjang yang harus dijalani. Ketika kita hanya fokus pada hasil akhir, kita cenderung mengabaikan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mencapai hasil tersebut. Sekarang mari kita bawa eksperimen ini ke contoh kehidupan nyata. Misalnya, kalian ingin menurunkan berat badan. Kalau kalian mengikuti cara kelompok pertama, kalian mungkin akan mendengar saran seperti
kurangi karbohidrat, dan perbanyak olahraga. Tapi apakah kalian benar-benar tahu apa yang menyebabkan berat badanmu naik? Jika kalian mengikuti cara kelompok kedua, kalian mungkin akan mulai membayangkan tubuh idealmu. Membayangkan diri kalian memiliki tubuh atletis dan sehat. Tapi sekali lagi, apakah membayangkan hasil akhir itu cukup? Kalau kalian mengikuti pendekatan kelompok ketiga, kalian akan mulai menganalisis seperti, kenapa berat badan saya bisa naik? Apa pola makan saya selama ini? Apakah saya sudah cukup berolahraga? Dan bagaimana dengan kebiasaan tidur saya? Dengan mengetahui akar masalahnya, kalian bisa membuat strategi yang lebih baik dan efektif. Mungkin kalian menyadari kalau kalian punya kebiasaan ngemil di malam hari, atau kalian sering makan junk food tanpa disadari. Dengan memahami penyebab masalah, kalian bisa lebih fokus memperbaikinya. Nah, sekarang kita berbicara tentang motivasi. Kita sering mendengar bahwa untuk sukses, kita harus membayangkan diri kita mencapai kesuksesan. Ini sering diulang-ulang oleh motivator. Membayangkan hasil akhir memang bisa memberikan kita dorongan semangat. Tapi penelitian tadi jelas menunjukkan bahwa membayangkan hasil akhir aja nggak cukup. Karena ketika kita hanya fokus pada hasil akhir, kita bisa lupa tentang berapa pentingnya proses. Kesuksesan itu tidak datang secara instan. Ada begitu banyak langkah yang harus diambil. Banyak rintangan yang harus dihadapi. Dan seringkali kita harus gagal sebelum akhirnya berhasil. Jika kita hanya berfokus pada gambaran sukses, kita bisa mudah kecewa saat kenyataan tidak seindah bayangan kita. Itulah sebabnya penting banget untuk fokus pada prosesnya. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah, bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan, dan bagaimana kita bisa terus berusaha walaupun jalan yang kita tempuh terasa berat. Lalu bagaimana cara meningkatkan kemampuan problem solving ini? Tentu saja seperti yang dilakukan oleh kelompok ketiga. Fokuslah pada akar masalah. Ketika menghadapi masalah, jangan hanya terburu-buru mencari solusi instan. Sebaliknya, luangkan waktu untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Tanyakan pada diri sendiri, apa penyebab masalah ini, bagaimana masalah ini bisa terjadi, dan apa yang bisa saya lakukan untuk mencegahnya di masa depan. Salah satu cara terbaik untuk melatih kemampuan problem solving adalah dengan membiasakan diri menyelesaikan masalah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya adalah dengan merapikan tempat tidur setiap pagi, mencuci piring langsung setelah makan, atau menyelesaikan tugas-tugas kecil sebelum menumpuk. Mungkin terdengar sepele, tapi kebiasaan ini melatih otak kita untuk terbiasa menyelesaikan masalah, bahkan sebelum masalah itu membesar. Dengan membiasakan diri menyelesaikan masalah kecil ini, kita secara tidak langsung melatih otak kita untuk lebih peka terhadap akar masalah. Jadi, ketika menghadapi masalah yang lebih besar, kita sudah terbiasa dengan proses analisis dan solusi yang lebih efektif. Dan pada akhirnya, problem solving adalah keterampilan yang bisa kita kembangkan dengan latihan. Dan latihan ini dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi, mulai sekarang cobalah untuk tidak hanya mencari solusi instan atau membayangkan hasil akhir yang sempurna. Sebaliknya, fokuslah pada proses dan pemahaman yang mendalam tentang masalah itu sendiri. Karena dengan memahami akar masalah, kita bisa menemukan solusi yang lebih tepat dan lebih efektif. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.